式转生。人类，我给你最后一次机会，杀了他。 Halo Balatku, kembali lagi bersama Mamang Balat. Gimana kabar kalian semua Balatku? Mamang doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya Balatku. Di video kali ini Mamang akan membahas sedikit bocoran alur cerita Donghua Throne of Seoul episode 36. Yang jauh sini merapat, yang sudah merapat, harap mendekat. Dan yang sudah dekat, please jangan minggat. Bantu like and subscribe dengan cepat, biar channelnya tidak sekarat. Tarik nafas and enjoy. Pada episode sebelumnya, ketika Hao Chen yang sedang ingin bertemu dengan Chai Er, secara mengejutkan, muncul sebuah simbol berwarna ungu di dahi Hao Chen. Secara bersamaan dengan simbol itu, sebuah portal juga muncul tepat di belakang Hao Chen. Tiba-tiba Hao Chen pun terserap portal tersebut. Chai Er yang berada di hadapan Hao Chen pun tak bisa menolongnya. Dan ternyata Hao Chen terserap ke alam dimensi Hao Yu. Di mana dalam proses evolusi Hao Yu mengalami masalah di dunia tersebut. Sehingga saat ini, dia membutuhkan bantuan dari Hao Chen. Tidak lama setelah itu, Hao Chen tiba di suatu tempat gelap yang dipenuhi tulang dan tengkorak mayat yang berserakan. Aura kematian sangat terasa menyelimuti tempat tersebut. Namun ketika Hao Chen berjalan ke arah sinyal yang diberikan Hao Yu, beberapa tengkorak di tempat tersebut tiba-tiba hidup dan seakan-akan sedang mengawasinya. Setelah Hao Chen berjalan cukup lama, Hao Chen pun menemukan Hao Yu. Namun ketika melihat Hao Yu saat ini, Hao Chen sedikit terkejut, karena penampilan Hao Yu yang berbeda dari sebelumnya. Selain itu, tubuh Hao Yu juga memancarkan cahaya berwarna ungu keemasan. Di saat Hao Chen merasakan jika nafas Hao Yu yang semakin melemah, bahkan hampir kehilangan kesadaran. Hao Chen pun dengan cepat melindungi seluruh tubuh Hao Yu dengan pelindung cahaya. Kekhawatiran Hao Chen membuatnya terus-menerus berusaha menyembuhkan luka pada tubuh Hao Yu. Meskipun proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dan menguras seluruh energinya. Namun Hao Chen tak memperdulikan hal itu, bahkan tidak memikirkan keselamatannya sendiri. Yang ada di benaknya hanya keselamatan dari Hao Yu. Pasalnya selama ini Hao Chen telah menganggap Hao Yu itu seperti adiknya sendiri, bukan sebagai hewan tunggangannya. Di tengah proses tersebut, Hao Chen merasakan jika energi cahaya pelindungnya seperti ditekan oleh kekuatan lain. Sebuah energi kuat dari dimensi tersebut. Bahkan membuatnya tidak bisa menggunakan seluruh energi spiritualnya. Menyadari akan hal itu, Hao Chen dengan cepat mengeluarkan 2 botol pil dari kantongnya. 2 botol pil tersebut berisikan pil pemulihan energi dan pil peningkatan tubuh. Tidak lama terdengar suara yang aneh yang berasal segala arah. Hao Chen yang merasakan akan hal itu tidak begitu memperdulikannya. Karena baginya saat ini, hanya fokus pada keselamatan Hao Yu, secepat mungkin Hao Chen harus menyelamatkan Hao Yu dari proses evolusinya. Tidak lama setelah itu, muncul aura berwarna ungu terlihat. Cahayanya mengelilingi lokasi gua, tempat mereka berada. Meskipun Hao Chen sempat terkejut dengan kejadian tersebut. Namun setelah melihat ke arah tubuh Hao Yu juga mengalami perubahan. Hao Chen beranggapan kalau Hao Yu tengah berada pada proses evolusi di tahap terakhir. Sehingga hal itu membuat Hao Chen dengan sigap terus menyalurkan energi spiritualnya ke dalam tubuh Hao Yu. Seiring berjalannya waktu, Hao Chen kembali merasakan bahaya yang sedang mengintai dirinya dan Hao Yu. Beberapa energi jahat sedang mendekati lokasi mereka saat ini. Merasa tidak nyaman akan hal itu, kemudian Hao Chen pergi untuk melihat situasi di luar gua. Dan Hao Chen pun terkejut karena banyak sekali tengkorak hidup sedang berjalan mendekati lokasi mereka saat ini. Melihat hal tersebut, Hao Chen pun langsung bergegas kembali ke dalam gua dan mencoba memblokir pintu masuk gua dengan kekuatannya. Sempat panik dan bingung, namun sifat Hao Chen yang pemberani membuatnya terus maju untuk menghadapi pasukan tengkorak hidup tersebut. Di sisi lain ketika Hao Yu sudah mencapai batas terobosan evolusi, tubuhnya secara mengejutkan memancarkan aura ungu ke segala arah. Sehingga hal itu memancing pasukan tengkorak untuk mendekat ke arahnya. Jelas saja hal itu sangat membuat Hao Chen cemas.
Meskipun Hao Chen sedang bertarung dengan pasukan tengkorak lainnya, namun ketika melihat Hao Yu dalam bahaya, Hao Chen dengan sigap bergegas menuju ke arah Hao Yu untuk melindunginya. Menyadari jika kekuatan spiritualnya semakin melemah, Hao Chen dengan cepat kembali meminum pil pemulihan. Sehingga Hao Chen mampu menahan serangan dari pasukan tengkorak yang terus menyerangnya. Bahkan Hao Chen mengeluarkan kekuatan spiritual mana cair dan menyerang pasukan tengkorak dengan kekuatan penuh. Meskipun serangan Hao Chen mampu menjatuhkan beberapa pasukan tengkorak, namun sayang, karena jumlah mereka yang sangat banyak dan tidak ada habisnya. Hao Chen kembali dalam situasi terdesak. Oleh sebab itu Hao Chen kembali memusatkan energi spiritualnya dengan bantuan tungku suci. Sehingga memiliki daya serangan yang lebih efektif. Meskipun keterampilan itu harus mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan Hao Yu. Namun Hao Chen tidak memperdulikannya dan terus bertekad menyelamatkan dan ingin membawa pulang Hao Yu. Sementara itu, Hao Yu yang melihat Hao Chen berjuang sangat keras demi melindungi dirinya. Membuat Hao Yu terlihat sangat sedih. Pasalnya di momen kritis dia justru tidak bisa membantu Hao Chen, dan bahkan malah mempersulitnya. Seiring berjalannya waktu pertarungan tanpa henti, Hao Chen merasakan salah satu tangannya mengalami cedera yang cukup serius. Sehingga membuat Hao Chen menghentikan serangan dan bertahan dengan perisai ilahi untuk melindunginya. Namun tiba-tiba muncul sosok kakek tengkorak rambut putih dengan jubah hitam. Kemunculannya memiliki aura yang sangat kuat. Jelas saja kedatangan kakek tengkorak itu membuat Hao Chen semakin bingung. Si kakek tengkorak pun berkata kepada Hao Chen, untuk apa Hao Chen bersikeras melindungi seekor binatang yang merupakan reinkarnasi dari Raja Iblis. Ucapan kakek tengkorak membuat Hao Chen semakin bingung, namun Hao Chen menegaskan kalau Hao Yu itu bukan sekedar binatang, namun sudah Hao Chen anggap sebagai adiknya sendiri. Sehingga dia akan tetap melindunginya meski harus mempertaruhkan nyawanya. Si kakek tengkorak kembali menjelaskan kalau binatang yang Hao Chen lindungi adalah reinkarnasi dari Sang Raja Iblis. Jika dia berhasil bereinkarnasi maka di masa depan dunia akan dipenuhi kebencian dan kemarahan. Namun Hao Chen tidak mempercayai perkataan si kakek tengkorak tersebut. Si kakek tengkorak yang sedikit kesal pun menyerang Hao Chen. Menyadari jika kakek tengkorak tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa, Hao Chen pun mencoba menenangkan dirinya. Kemudian si kakek tengkorak memberikan dua pilihan kepada Hao Chen. Pertama, Hao Chen harus meninggalkan dimensi iblis atau membunuh Hao Yu. Pilihan itu sungguh tidak menguntungkan bagi Hao Chen. Namun bersamaan dengan itu Hao Yu yang sudah menyelesaikan evolusinya membuat musuh tidak bisa mengincarnya lagi. Dan terpaksa, mereka harus menunggu Hao Yu di evolusi selanjutnya agar dapat berada kembali pada dimensinya. Kemudian Hao Chen pun kembali. Ketika Hao Chen kembali, barulah Cai Er merasa tenang. Di sisi Hao Chen juga ada Hao Yu. Setelah selesai berevolusi, penampilan Hao Yue pun berubah. Hao Yu memiliki 3 kepala. Kepala api, kepala cahaya dan ada tambahan kepala angin. Nah, sampai di sini dulu bocoran alur ceritanya ya balatku. Apakah yang akan terjadi kepada Hao Chen dan Hao Yu setelah ini? Ikuti terus kelanjutannya Mamang Balat di channel ini. Mohon maaf bila alur ceritanya tidak sama persis dengan donghuanya nanti. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan bimbang, jangan ragu. Sebelum pulang, subscribe dulu. Akhir kata, Mamang Balat pamit. Wassalam. Terima kasih sudah menonton Balatku, like, comment, and subscribe.